Pasti masih sukacita. Yuk, kita mau ibadah. Semua sudah berkumpul. Nah, kita mau masuk ibadah kita. Kita mau angkat lagu satu pujian. Oh, sukacitaku. Citaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Semua boleh masing-masing saat teduh. Sama-sama semua kita angkat lagu pujian ini. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh sangat baik Tuhan.
memberkati kami hingga saat ini. Bapa, di hari Minggu ini Tuhan, kami percaya tiap-tiap anak sekolah Minggu Tuhan boleh masing-masing di rumah kami masing-masing Tuhan boleh mengingat untuk tetap beribadah, untuk tetap bersekutu bersama Tuhan. Bapa, dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing, satukan hati kami Tuhan, semua anak sekolah Minggu Tuhan, untuk tetap bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat memuji dan memuliakan Engkau, agar kami dapat menyenangkan-Mu Tuhan. Bapa, berkati ibadah ini dari awal pertengahan nanti hingga akhirnya Bapa. Biarlah Engkau boleh menguduskan ibadah ini Tuhan, dan Engkau boleh bahagia mendengar lagu-lagu pujian dari kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuki firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian, Lingkupiku dengan Sayapmu. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu,
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Masih sukacita? Pastinya. Pastinya masih sukacita ya. Oh iya, adik-adiknya sedang dalam ujian ya. Oh lagi pekan ujian Iya, kak? lagi pekan ujian 1 minggu ini. Banyak belajar dan jangan lupa berdoa ya, minta penyertaan Tuhan. Semoga nanti hasil ujiannya semua bagus ya. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, yuk kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu kepada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang akan Kau taburkan pada hari ini itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh pakai Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa dalam surga, begitu juga dengan adik-adik kami yang sedang dalam masa ujian. Biarlah Tuhan Kau boleh bukakan hati dan pikiran mereka Bapa, sehingga semua pelajaran yang mereka sudah serap dari ibu guru dan pak gurunya Bapa, itu mereka boleh menjawab soal ujiannya dengan baik, dan mereka memperoleh hasil Tuhan yang bagus pula Bapa, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan telinga kami Bapa, dan biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh kami resapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 21 ayatnya yang ke-18 sampai 22. Kita baca ya. Kalau di perikopnya, Yesus mengutuk pohon ara. Kakak baca ayat yang 18, nanti adik-adik ayat yang berikutnya. Kita mulai. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Kita sama-sama ayat yang ke-22.
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Iya. Yesus mengutuk pohon ara, judulnya ya. Tapi kalau kakak sih punya judul lain. Judulnya puasa karena percaya. Oh, Ya, puasa karena percaya. Karena tadi di ayat yang terakhir itu ditekankan di situ apa? Jikalau kamu percaya, ya kan? Jikalau kamu minta dalam doa penuh dengan kepercayaan, kamu akan menerimanya. kamu akan menerimanya. Nah, kalau dulu memang ya, kalau dulu ya Kak Arta, Kak Esra, zamannya pada Masehi yang beribu-ribu tahun lalu, itu pohon ara itu apa? Kalau di masa sekarang trendsetter ya. Oh, Nah, dulu itu pokoknya pohon ara itu pohon yang apa sih namanya? Pohon yang populer. oh, Kalau zaman sekarang yang populer K-pop ya. Iya kan? Kalau zaman dahulu, zaman Yesus dahulu, beribu-ribu Masehi yang lalu itu yang populer itu pohon ara. Tandanya dia subur, tandanya pohon itu bagus, itu rimbun, daunnya rimbun. oh, Nah, ketika itu Yesus melihat pohon ara itu, kebetulan pada saat itu cuacanya sedang panas. Nah, kalau panas kan enak berteduh ya. Iya, benar. Berteduh. Nah, ketika Tuhan Yesus berteduh di pohon ara itu, dia melihat rimbunnya pohon itu, pasti ada dong buahnya gitu kan. lapar ya Kak? Ya, mungkin lapar gitu kan. Dia lihat pohonnya rimbun, pasti ada buah. Iya. Nah, begitu Tuhan Yesus sampai ke pohon ara itu, Ternyata. dia lihat pohonnya rimbun, bagus ya, daunnya juga banyak gitu kan. Totonya nggak ada buahnya. Oh, Seketika itu juga Tuhan Yesus langsung bilang, mengutuk. dia kutuk pohon ara itu. Nah, kalau Pak petani atau para petani juga ya, kalau yang punya pohon ladang pohon apel, pohon apalagi markisa atau apa itu kan, mereka mengharapkan buah ya. Iya. Mereka tanam pohon, terus tanam bibit dulu ya, tanam bibit, terus dipupuk, tumbuh pohonnya, terus menghasilkan buah. Dilihat lagi buahnya mana yang bagus kan, disortir lagi buahnya mana yang bagus. Nah, kalau pohonnya tidak menghasilkan buahnya, nggak ada buahnya, Pak petani juga langsung tebang Iya, kan, mending dijadikan kayu bakar. Nah, Tuhan Yesus juga begitu, dia memperumpamakan pohon ara itu bukan pohon aranya, tapi kita. Nah, kita kan sudah dibentuk, ya kan? Kita menjadi anak Tuhan Yesus, disuruh mengikut teladan Tuhan Yesus, disuruh berbuat seperti Tuhan Yesus gitu kan. Memang tidak sempurna ya, tidak sesempurna Tuhan Yesus. Nah, tapi kita tidak menghasilkan. Iya. Ya sama Tuhan Yesus, ya udah ganti aja. Oh, Diganti aja. Buat apa kalau tidak menghasilkan gitu kan? Nah, terus kalau dibuang kayak gitu kan berarti kita tidak merasa tidak berarti ya. Nah, jadi murid-muridnya melihat Tuhan Yesus bisa mengutuk pohon ara langsung kering, mereka mendapat pelajaran dari situ. Nah, sebetulnya yang diajar Tuhan Yesus itu, yang diajarkan Tuhan Yesus itu secara nyata, sebetulnya kitanya adik-adik ya, diri kita sendiri. Sudahkah kita berdoa sungguh-sungguh? Sudahkah kita berbuat baik yang benar? Ya kan? Sudahkah kita mengikuti teladannya? Gitu. Itu. Jadi Tuhan Yesus mengharapkan kita itu bertumbuh, berbuah dan menghasilkan gitu. Jadi bukan ke pohon aranya ya adik-adik ya, tapi ke pribadi kita. Jadi diterapkan, mengharapkan Tuhan berharap, yuk mari kita rajin, jangan malas katanya ya, jangan malas ngapain? Jangan malas berdoa, jangan malas ke gereja, jangan malas mengucap syukur, ya kan? Jangan malas mengucap syukur, karena Tuhan Yesus tidak suka sama orang malas. Terus
Ayo menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah. Terus menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan itu apa? Bertobat ya, kalau yang tadinya nakal, yang tadinya bandel, yang tadinya masih suka melawan, tinggalkan. Seperti yang kemarin kakak bilang, stop gitu ya, tinggalkan. Berarti bertobat. Terus apa lagi? Memberikan pelayanan. Pelayanannya bagaimana? Kasih aja uang ke si Anu, gitu kan? Kasih aja uang ke Kak Esra deh, biar Kak Esranya bisa lanjutin kuliah, biar bisa dibilang baik. Bukan itu. Tapi perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin menolong ketika ketemu dengan orang yang kekurangan dari kekurangan fisik ya. Dia ada di jalan, dia mau menyeberang jalan, dia tidak bisa, dibantu gitu kan. Itu buah pelayanan. Terus hidup kudus kan, kalau sudah berbuah kemarin apa ya, 9 buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, jadi ada buah roh. Ya kan, sudah ada buah roh, berarti bertumbuh iman yang sejati. Jadi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, yang seperti tadi di ayat 22 bilang, ya kan, kalau kamu berdoa, minta dengan sungguh-sungguh dan percaya, kamu akan menerimanya. Mungkin Tuhan Yesus nggak pernah ya, Tuhan Yesus mungkin tidak pernah tidak mendengarkan doa kita. Tapi doa kita kali yang kurang sungguh-sungguh ya Kak, kurang benar-benar berserah, kurang ramuannya Kak. Iya, kurang ramuannya ya. Jangan kalau bikin sirup yang enak, bikin minuman yang enak, di sini udah ada ini. Ntar pakai gulanya segini, terus pakai sirupnya segini, terus kasih susu, kasih es batu, terus dikasih apa lagi, coklat, minumnya enak. Nah, terus kalau ke Tuhan Yesus, kurangin dulu porsinya gitu. Jangan gitu ya adik-adik ya, harus lebih besar. Seperti yang kakak bilang minggu kemarin ya, jangan kalau menyambut Jokowi pakai umbul-umbul yang rame, tapi menyambut Tuhan Yesus yang biasa-biasa. Mendingan Pak Jokowinya disambut yang biasa aja, tapi Tuhan Yesus penyambutannya luar biasa. Nah, kakak punya sedikit kata. Adik-adiknya bisa boleh, yang untuk taruna bisa nih, bisa dipakai ya, bisa diingat. Beriman itu baik, tapi merasa paling beriman itu tidak baik. Hidup benar itu baik, tapi merasa paling benar itu tidak baik. Ya, hidup suci itu baik. Tapi merasa paling suci itu tidak baik. 3 itu aja dipakai. Ya, 3 itu dipakai. Coba belajar sama-sama. Kita mau masuk ke tahun 2021 dengan perubahan sikap yang baru, dengan iman yang baru, dengan hati yang baru. Biar Tuhan Yesus senang menyambut kita. Amin. Yuk kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh Kau taburkan pada pagi hari ini. Sungguh indah Bapa penyertaan-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan kami boleh selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah kami Tuhan boleh berbuah dan kami boleh bertumbuh Tuhan di dalam Engkau saja Tuhan. Pimpin kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu AKBP Bintara, untuk melangkahkan kaki ke tahun yang baru dengan pengharapan baru, sukacita yang baru pula. Begitu juga Tuhan dengan guru-guru sekolah minggu Bapa. Berkati kami Tuhan, baik yang sedang kuliah, baik yang sedang dalam mencari pekerjaan dan jodoh, baik yang ibu rumah tangga Tuhan, baik yang sudah bekerja, Engkau sertai, Engkau berkati,
Dan biarlah Tuhan kami boleh selalu mengucap syukur atas semua nikmat yang telah Kau berikan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Setelah ini kakak mau kasih satu pengumuman. Jangan lupa untuk adik-adik tetap mengumpulkan persembahan, titipkan kepada orang tua untuk diantarkan lagi ke gereja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Video rekaman Kak. video rekaman. Tapi sebelum itu kakak mau ngingetin lagi, kita Natal online nanti ya Kak, live streaming itu nanti tanggal 19 hari Sabtu. Jamnya sedang nanti kita koordinasikan sama-sama karena ada di dalam grup ya Kak. Iya. Nanti akan kakak kasih tahu di sana. Itu yang pasti 19 Desember hari Sabtu kita akan Natal bersama-sama secara live streaming. Khusus untuk yang taruna Kak, jangan lupa. Apa tuh? Khusus adik-adik yang taruna boleh hadir. Oh, nanti undangannya ya. Nanti kakak ingetin lagi untuk yang taruna itu bisa datang ke sini, kita bersama-sama live streamingnya di gereja. Tetap pakai standar kesehatan ya Kak. Protokol kesehatannya. Protokol Ya? kesehatan ya. Oke. Terus yang terakhir, jangan lupa bawa dalam doa untuk setiap semua pelayanan ibadah kita Natal, karena semua akan tetap berjalan seperti sedia kala ya Kak. Natal tetap ada. Oke. Setelah itu kita mau angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 4. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita mau tutup ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati kami hingga saat ini. Terima kasih ibadah yang boleh Tuhan berikan pada kami Bapa. Biarlah firman yang boleh kami dengar tadi Tuhan dapat menumbuhkan iman kepercayaan kami semua anak-anak sekolah minggu. Bapa, saat ini Tuhan kami bersama-sama ingin berdoa Tuhan untuk semua permasalahan yang boleh kami hadapi saat ini Tuhan. Permasalahan pandemi di seluruh dunia Tuhan. Juga Tuhan, itu boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, doa yang boleh kami ucapkan dengan kepercayaan Bapa, itu menjadi keyakinan Tuhan bahwa pandemi ini akan segera berakhir nantinya Bapa. Kuatkan kami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga yang mau memberkati bangsa ini Tuhan. Biarlah kami tetap bergandengan tangan bersama-sama Tuhan, untuk tetap bersatu, bersekutu dengan Engkau Tuhan di dalam nama-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu di dalam sekolah mereka Bapa. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Minggu ini, saat ini Tuhan mereka sedang menghadapi ujian. Biarlah mereka juga tetap boleh fokus di rumah masing-masing Bapa, di dalam ujian mereka Bapa, di dalam pembelajaran mereka. Yakinkan mereka Tuhan bahwa hasil
yang nanti boleh mereka terima Tuhan, itu adalah hasil dari kerja keras dan campur tangan Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk semua orang tua Bapak. Berkati juga tiap-tiap orang tua yang bekerja untuk keluarganya masing-masing Tuhan. Kuatkan dan yakinkan mereka Tuhan, berikan kesehatan serta keceriaan Bapak. Kami juga mau berdoa untuk semua orang yang sedang merasakan kesedihan, kesakitan. Tuhan juga yang mau mengurapi mereka Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua gereja Tuhan yang ada di dunia ini. Gereja Tuhan yang boleh dapat tetap bertumbuh Tuhan di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Berkati tiap-tiap gereja juga Tuhan yang nanti akan menyambut Natal Tuhan. Biarlah kami juga boleh mempersiapkan yang terbaik Tuhan, agar dapat menyenangkan Engkau, agar kami tetap bersama-sama dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati juga Natal yang boleh nanti akan kami laksanakan di gereja-Mu ini Tuhan. Berkati tiap-tiap pelayan Bapa, berikan semangat kepada kami bahwa pelayanan yang akan kami lakukan Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami yakin dan percaya dengan iman kami Bapa, bahwa itu akan Kau dengarkan dan Kau akan berikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan.